Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di video kali ini Ibu akan menjelaskan terkait persiapan asesmen sumatif akhir semester atau ASAS untuk kelas 10, di mana materi yang akan keluar pada ASAS kali ini yaitu materi sistem periodik unsur. Oke. Untuk video kali ini Ibu akan membahas latihan soal yang mana format latihan soal ini akan keluar di soal asas kalian nanti. Jadi hanya mengubah unsur atau nomor atomnya aja. Jadi video ini semoga bisa memudahkan kalian dalam mengerjakan soal pada saat asas nanti. Oke, di sini ada beberapa soal, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soal yang akan Ibu bahas. Kita mulai di soal nomor 1. Soal yang pertama, jika suatu unsur X mempunyai nomor atomnya 16, maka unsur tersebut apakah termasuk golongan utama, terletak pada periode 3, mempunyai kulit terluar dengan konfigurasi elektron 3s2 3p4, mempunyai 3 elektron tak berpasangan. Kalau seperti ini, kita cek dulu nih masing-masing poin 1, 2, 3, 4, kita cek apakah pernyataan tersebut benar atau enggak. Kita cek dari pernyataan yang pertama, termasuk golongan utama. Tahu dari mana unsur tersebut golongan utama? Kita bisa tahu dengan cara kita mengkonfigurasikan terlebih dahulu nih si unsur X. Kita buat di sini unsur X, nomor atomnya kan 16 ya. Kalau dibuat konfigurasi kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Untuk mengetahui dia golongan utama atau golongan transisi, kita lihat dari angka paling tinggi, kan di sini angka 3 ya. Di sini juga ada angka 3. Berarti ini yang kita jadikan patokan untuk mengetahui dia ada di golongan dan periode berapa. Kalau akhirannya, di sini kan akhirannya S sama P ya. Kalau akhirannya SP, kemudian akhirannya S aja, dia termasuk ke dalam golongan A atau dia golongan utama. Kalau akhirannya SD, maka dia golongan B. Ini adalah masuk ke dalam unsur transisi. Sehingga pernyataan pertama termasuk golongan utama itu pernyataannya benar. Kalau pernyataan 1 benar, otomatis pernyataan 3 juga benar. Jadi nggak usah dicek lagi. Nih, bisa dibuktikan ya. 3s2, 3p4 sama nih kayak gini. 3s2, 3p4. Kita cek. Pernyataan 2 terletak pada periode 3. Untuk mengetahui periode, di setiap konfigurasi kan ada angka nih. Ada 1, 2, 2, 3, sama 3. Angka yang paling besar di bagian depan tuh angka berapa? Angka 3. Angka paling besar ini menunjukkan periode. Sehingga periodenya periode 3. Jadi pernyataan 2 juga benar. Kita cek pernyataan 4. Mempunyai 3 elektron tak berpasangan. Yang Ibu bagian kotak kita bikin diagram orbitalnya. Kita sebelah sini ya. Kan di sini ada 3s sama ada 3p. Ini ya. Nih Ibu kasih warna berbeda. Oke, 3s2 berarti diisi 2 elektron. Tanda ke atas dulu 1, baru tanda ke bawah dulu 2.
Kemudian di 3P mintanya 4 nih. Berarti kita isi dulu, masing-masing kotak isi 1 dulu, tanda ke atas dulu. 1, 2, 3, baru yang keempat tandanya kebalik. Di pernyataan 4 dibilangnya mempunyai 3 elektron tak berpasangan. Nah kalau dicek yang nggak berpasangan kan cuman ada 2. Ini 1, 2, dia tidak berpasangan. Jadi pernyataan 4 salah. Kalau pernyataan 1, 2, 3 yang benar, maka ini jawabannya adalah A. Ibu kasih catatan, A itu kalau pernyataan 1, 2, 3 benar. B itu kalau pernyataan 1 dan 3. C itu kalau pernyataan 2, 4. D itu kalau pernyataan 4 saja. E itu kalau pernyataan 1, 2, 3, 4. Ini untuk soal nomor 1. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Pertanyaannya, tentukan pada periode dan golongan pada diagram berikut. Di sini dimisalkan ada unsur X, terus di sini ada 18 Al, kemudian di sini ada diagram orbital. Nah, kalian kalau misalnya udah hafal abis 18 Al itu konfigurasinya apa, boleh langsung, tapi supaya kalian gak bingung, ini kalian bikin dulu nih konfigurasi elektronnya. Kalau 18 Al kan berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Habis 3p6 kan berarti di sini 4s. Berarti di sini 4S dong, yang ini jadi 3D, yang ini jadi 4P. Oke, kita tulis 4S-nya diisi 2 elektron, 3D-nya diisi berapa elektron? 10. 4P-nya diisi berapa elektron? Di 4P cuma diisi 1, 2 elektron. Nah, kalau udah tahu kayak gini, tinggal kita tentuin periode dan golongan. Tentuinnya gimana? Pilih angka yang paling besar. Pilih angka yang di depan yang paling besar tuh angka berapa? Di sini ada 4S2 sama ada 4P. 4S2 sama 4P2. Berarti periodenya, kalau lihat periode, kan lihat angka di depannya nih yang paling besar, 4. Berarti periodenya periode 4. Untuk golongannya, karena dia akhiran S sama P, walaupun di sini tengah-tengahnya ada D, 3D di sini nggak dilihat ya, jadi 4S2 sama 4P2-nya. Karena akhirannya SP, ini, yang catatan ini, maka dia masuknya ke dalam golongan A. Golongan A-nya golongan berapa? Tinggal di total. Di sini kan ada 2. Di sini ada 4P2. 2 ditambah 2, 4. Nulisnya harus dalam bentuk Romawi. Berarti golongan 4A gitu. Soal berikutnya. Unsur dengan nomor massa 106 dengan jumlah neutron 60, jumlah elektron 46 dalam tabel periodik terletak dalam golongan berapa dan periode berapa. Nah, untuk mengetahui dia golongan dan periode, yang dibutuhkan itu data jumlah elektronnya. Yang dilihat adalah jumlah elektronnya, bukan nomor massa, bukan juga jumlah neutron. Bu, kalau misalnya di soal nggak ada nilai jumlah elektron gimana? Misalnya cuma ada nomor massa sama jumlah neutron. Kan kalian masih ingat nggak? Kalau misalnya suatu unsur, misalnya ini Bu anggap unsur X. Ini A, ini Z. A di sini sebagai nomor massa. Nomor massa itu adalah proton ditambah neutron. Sedangkan Z di sini, ini tuh sama aja nomor atom. Nomor atom itu proton sama dengan elektron. Jadi
kalau misalnya punya nilai nomor massa nih sama jumlah neutron, kita bisa tahu jumlah elektronnya dengan cara berarti jumlah elektron sama dengan nomor massa dikurangin neutron. Kalau misalnya nggak ada data jumlah elektron ya, di sini kan nomor massanya 106, neutronnya 60, hasilnya 46. Sama nih sama yang ini, sesuai. Kalau udah tahu jumlah elektronnya, maka itu yang dikonfigurasikan. Misalnya ini unsurnya ibu simbolin X lagi ya. Jumlah elektronnya di sini 46. Kita konfigurasikan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d8. Benar nggak? 10, 20, 30, 38, ya 4d8. Kalau udah seperti ini, kita tentukan mana nih cara mencari golongan sama periode. Angka paling besar di depannya kan 5s ya. Nah, berarti yang dijadiin patokan untuk nentuin periode sama golongan adalah yang ini. 5s2, 4d8. Untuk mencari periode, kita lihat angka di depan yang paling besar angka berapa? Angka 5. Berarti periodenya 5. Untuk golongan, di sini kan akhirannya 5S sama 4D ya, akhirannya SD. Kalau akhiran SD, kita lihat ke catatan yang ini. Kalau akhiran SD berarti nanti dia termasuk ke golongan B. Kemudian tinggal di total. Ini 2 sama 8 kan kalau di total 10 ya. Untuk golongan B, untuk golongan 8B itu jumlah elektronnya 8 sampai 10. Nah, ini kalau di total kan 2 tambah 8 10 ya. Golongannya masih masuk ke dalam golongan 8B. Tuh. Soal berikutnya, pada konfigurasi elektron ion L+ adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dalam sistem periodik, unsur L terletak pada periode berapa dan golongan berapa. Nah, kita hitung dulu nih. Untuk ion L+, jumlah elektronnya berapa? Kita hitung, ditambahin. Di sini ada 2. 2 ditambah 2, 4. Ditambah 6, 10. Ditambah 2, 12. Ditambah 6, 18. Ini untuk ion L+. Yang ditanyakan unsur L ya. Berarti kita harus cari tahu nih kalau unsur L jumlah elektronnya berapa. Berarti caranya si angka ini kalian salin ulang 18. Terus di sini kan ada L+ nih. Ini warnanya ibu ganti. Sini kan ada tanda L+. Ini plusnya kalian salin di sini. Jadi plus. Plusnya plus berapa? Di sini kan cuma L+ ya. Itu tuh artinya plus 1 kan. Jadi kalau di total jadi 19. Baru kalian konfigurasiin unsur L-nya. Unsur L itu konfigurasinya 19. Nomor atomnya 19 atau elektronnya 19. Kalau dikonfigurasiin jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Yang menentukan golongan sama periode, pilih yang paling akhir, angka yang paling besar kan yang ini nih.
kita tentuin deh periodenya. Lihat angka yang paling besar di depannya berapa? 4. Golongannya, karena dia golongannya akhirannya S, otomatis dia golongan A. Ininya kan di sini 1 ya, cuman 1 doang, berarti golongan 1A gitu. Soal berikutnya, pada konfigurasi elektron ion M- adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Dalam sistem periodik, unsur M terletak pada periode berapa dan golongan berapa. Yang ini juga sama caranya kayak soal sebelumnya. Kita hitung dulu ion M- elektronnya ada berapa. Ini kita hitung ditotalin ya. Ini 1s2 2 ditambah 2 4 ditambah 6 10 ditambah 2 12 ditambah 6 18. Kemudian kan yang diminta unsur M ya. Berarti angka 18 ini disalin ulang. Kemudian lihat di sini M-nya kan muatannya minus, berarti di sini juga tulisnya minus. Minus berapa? Di sini minus 1. Kan M min ya. Ini tuh artinya minus 1. 18 dikurang 1 hasilnya 17. Baru kita buat konfigurasi elektron M-nya, nilainya 17. Berarti konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Yang dikotakin untuk nentuin golongan periode adalah yang angkanya besar, 3 kan? Berarti kayak gini. Maka periodenya periode berapa? Angka yang paling besar di depan angka berapa? Angka 3 nih. Berarti periode 3 golongannya, karena dia polanya adalah S sama P, kalau polanya S sama P berarti dia masuk ke dalam golongan A. Golongan keberapa? Ininya di total nih, 2 ditambah 5 hasilnya 7. Berarti masuk ke dalam golongan 7A. Soal berikutnya, diketahui beberapa unsur dengan nomor atom sebagai berikut. Unsur A nomor atomnya 9, unsur B nomor atomnya 10, unsur C nomor atomnya 11, unsur D nomor atomnya 12, unsur E nomor atomnya 17. Pertanyaannya, manakah unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar dan unsur yang memiliki keelektronegatifan terkecil? Manakah unsur yang memiliki energi ionisasi terbesar dan unsur yang memiliki energi ionisasi terkecil? Manakah unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar dan unsur yang memiliki jari-jari atom terkecil? Oke, kalau ketemu soal ini, kita identifikasikan dulu nih, si unsur A, B, C, D, E itu terletak di golongan berapa dan periode berapa. Kalau misalnya yang ini, biasanya ibu lebih suka pakai konfigurasi board. Kita buat dulu di sini unsur A. Warna merah nih. Unsur A itu kan nomor atomnya 9 ya. Berarti kalau dikonfigurasiin 2, 7. Artinya dia ada di periode 2, golongan 7. Kemudian unsur B nomor atomnya 10, konfigurasinya kan berarti 2, 8. Artinya dia ada di periode 2, golongan 8. Ini harusnya pakai Romawi ya, cuman biar muat tempatnya. Kemudian 11C, konfigurasinya berarti 2, 8, 1. Periodenya
Berarti periode di sini kan ada 3 nih, 1, 2, 3. Berarti periode 3 golongan akhirnya berapa? Golongan 1A. Gak muat kayaknya. Ini Ibu geser dulu. Kemudian unsur D, nomor atomnya kan 12. 12D, kalau dikonfigurasikan berarti 2, 8, 2. Berarti periodenya, ini kan ada 3 kali, 1, 2, 3. Berarti periode 3, golongan 2A. Kemudian unsur E itu 17 atomnya, konfigurasinya berarti kan 2, 8, 7. Periodenya ini kan 1, 2, 3. Periodenya periode 3, golongannya 7A. Di sini pertanyaan yang A, manakah unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar dan unsur yang memiliki keelektronegatifan terkecil? Nah, waktu itu Ibu pernah minta kalian buat cari catatan tentang sifat-sifat suatu unsur. Ada keelektronegatifan, energi ionisasi, jari-jari atom, afinitas elektron, dan lain-lain. Nah, itu bisa kalian pahami. Kalau misalnya kalian buka buku catatan, keelektronegatifan itu dalam satu golongan semakin ke kanan semakin, kalau enggak Ibu buat ini aja deh. Ibu buat di bagian sini. Bentar ya. Anggap misalnya Ibu punya tabel periodik ini. Ini untuk keelektronegatifan ini untuk keelektronegatifan sini nih. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan semakin kecil. Oke, ini periode, ini golongan. Ini untuk keelektronegatifan. Kemudian ini digabung aja, jangan keelektronegatifan aja. Keelektronegatifan, energi ionisasi, sama afinitas elektron. Kalau untuk jari-jari,
Oke. Di sini kita balik lagi. Manakah unsur yang memiliki keelektronegatifan terbesar dan unsur yang memiliki keelektronegatifan terkecil? Di keelektronegatifan, di gambar yang Ibu buat ini, dalam satu periode dari kiri ke kanan, itu nilai keelektronegatifannya semakin besar. Dalam satu golongan, dari atas ke bawah, maka nilainya semakin kecil. Untuk keelektronegatifan gas mulia, dia nilainya 0. Jadi otomatis unsur yang memiliki keelektronegatifan terkecil ini adalah yang gas mulia nih. Keelektronegatifan terkecil adalah gas mulia. Gas mulia tuh golongan berapa sih? Gas mulia adalah golongan 8. Di sini yang golongan 8 itu adalah unsur B. Berarti keelektronegatifan terkecilnya adalah unsur B. Keelektronegatifan terkecil. Terkecil itu adalah unsur B. Nomor atomnya 10. Kalau yang terbesarnya, untuk golongan gas mulia golongan 8A otomatis ya keelektronegatifannya 0 atau yang paling kecil. Untuk keelektronegatifan terbesar berarti pilih yang ada di golongan paling kanan. Itu semakin besar keelektronegatifannya, tapi pilih golongan. Ibu salah nulis ini. Kok ini periode sih? Ini golongan. Tadi ini juga salah nulis Ibu. Ini golongan ke bawah periode. Oke, untuk keelektronegatifan terbesar, pilih golongan yang lebih besar. Pilih golongan yang lebih besar, tapi periodenya pilih yang paling kecil. Kita cek di sini di antara unsur A, B, C, D, E, keelektronegatifan paling besar itu berarti yang golongan paling besar. Golongan 7 ya, karena golongan 8 itu dia nggak punya keelektronegatifan. Yang ada di golongan 7 itu ada unsur A sama ada unsur ada unsur A sama ada unsur E. Nah, periodenya kita pilih periode yang lebih kecil. Yang lebih kecil mana di antara 2 sama 3? 2. Berarti jawabannya keelektronegatifan terbesar adalah unsur A. Selanjutnya untuk EI terbesar, kita lihat patokan lagi di sini. EI, energi ionisasi terbesar, berarti pilih golongan yang paling besar. Nah, di sini kan kalau tadi keelektronegatifan unsur gas mulia itu keelektronegatifannya 0 ya. Tapi kalau di sini EI itu berlaku, jadi semakin ke kanan, golongannya semakin ke kanan, maka energi ionisasinya paling besar. Sehingga energi ionisasi paling besar itu ada di golongan 8. Yang masuk ke golongan 8 kan hanya unsur B. Berarti jawabannya EI terbesar itu punyanya unsur B. Kalau EI terkecil, berarti pilih yang ada di golongan paling kecil angkanya, tapi periodenya paling besar. Kita cek periode paling besar itu ada di periode 3. Periode 3 itu
Di sini ada periode 3, sini ada periode 3, di sini ada periode 3. Pilih golongannya yang lebih kecil. Di sini ada golongan 1A, golongan 2A, sama golongan 7A. Golongan yang paling kecil yang mana? Golongan 1A. Jadi, jawabannya untuk energi ionisasi terkecil adalah unsur C dengan nomor atom 11. Tuh. Selanjutnya, yang C, manakah unsur yang memiliki jari-jari atom terbesar dan unsur yang memiliki jari-jari atom terkecil? Kita pakai panduan jari-jari atom. Oke, jari-jari atom semakin ke kanan, maka dia semakin kecil jari-jari atomnya. Semakin ke bawah, maka jari-jari atomnya akan semakin besar. Kita cek dulu jari-jari atom terbesar. Berarti jari-jari atom terbesar itu harus ada di golongan yang paling kecil tapi periodenya besar. Kita cek periode paling besar. Periode yang paling besar itu warnanya berubah. Periode paling besar itu ada di periode 3. Periode di sini juga periode 3, ini juga periode 3. Nah, pilih golongan yang lebih kecil. Golongan yang lebih kecil itu ada golongan 1A, golongan 2A, ada golongan 7A. Maka jari-jari atom terbesar itu jawabannya adalah si C nih. Karena dia berada di periode 3 golongan 1A. Jari-jari atom terbesar adalah si C. Nomor atomnya 11. Sedangkan unsur yang memiliki jari-jari atom terkecil, berarti kalau jari-jari atom terkecil pilih golongannya yang besar, periodenya periode kecil. Kita cek periode yang kecil golongannya yang besar. Periode yang kecil kan di sini ada periode 2 nih di unsur A sama di unsur B periode 2. Golongan yang lebih besar yang mana? Golongan yang lebih besar itu adalah yang 8A. Berarti jawabannya adalah unsur yang memiliki jari-jari atom terkecil adalah 10 B gitu. Jadi untuk sifat-sifat suatu unsur ada beberapa catatan pengecualian gitu, kayak keelektronegatifan dia nggak berlaku sampai golongan 8A gitu ya, cuma sampai 7A. Kalau golongan 8A itu elektronegatifannya nggak ada atau 0 gitu. Soal berikutnya di sini pertanyaannya, pada perkembangan tabel periodik unsur dikenal beberapa pengelompokan unsur. Jelaskan pengelompokan sistem periodik unsur menurut. Jadi nanti di soalnya itu kalian diminta ngejelasin 2 perkembangan atau pengelompokan sistem periodik unsur menurut siapa sama siapa, itu udah tertulis di soal. Tapi kalian harus tahu kembali yang akan ibu input itu sistem periodiknya itu ada menurut Claude Dobereiner. Menurut dia itu apa? Nanti kalian buka kembali catatannya. Claude Dobereiner. Kemudian ada Octave Newlands. Kemudian ada sistem periodik unsur menurut Mendeleev. Dan yang terakhir adalah sistem periodik unsur modern menurut Moseley. Jadi nanti kalian cari tahu ya. Pengelompokan sistem periodik unsur menurut Claude Dobereiner, Octave Newlands, SPU-nya si Mendeleev sama SPU-nya Moseley. Kemudian pertanyaan terakhir,
Jelaskan apa yang dimaksud jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifanya. Kalian cari tahu pengertian tersebut, terus nanti diminta jelaskan bagaimana sifat keperiodikannya. Ini tuh maksudnya kayak yang ibu gambar ini. Jadi nanti kalian jelasin, boleh pakai bahasa, boleh pakai gambar kayak gini. Kayak misalnya nih, jari-jari atom dalam satu golongan dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya akan semakin kecil. Dalam satu periode, jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar, kayak gitu. Mungkin itu saja video persiapan asas kali ini. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami materi sistem periodik unsur dan mendapatkan hasil yang maksimal dalam penilaian asesmen sumatif akhir semester. Untuk video kali ini Ibu cukupkan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Annyeong!